sharing gitu. Terus ya udah, ya dengerin. Kayak nggak nanya gitu kapan kita ngemeh nggak? Welcome back Sobat Celup, kita balik lagi ke Sobat Celup ya untuk segmen ini. Dan gue sekarang sama Cepi dan sama, kita sebut saja Kak Shelika. Shanika Kak? Shanika Kak? Shanika ya, Shelika. Shanika Kak? Shanika ya. Kak Shanika. Bagi yang penasaran kenapa jadi Shanika, itu dia Kelvin. Jadi hari ini kita masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, questions people are too afraid to ask. Tapi gue gak apa-apa. Ya, kita tuh sebenarnya Gak apa gak sih gue? kalau ditanya nih Kak, sebutannya pekerjaan Kakak tuh apa? Ya mungkin semacam wanita penghibur. Oke, Sebelum mulai tapi cheers dulu. Cheers nggak sih, biar dulu asik? kali ya. Cheers dulu Kak. Cheers. Oke, tahu. Bisa menghasilkan uang berapa dalam satu hari? Minimal 1 juta itu bersih. Oke. Maksimalnya itu ya bisa lebih dari itu, 2 juta bisa. Ada hari-hari tertentu yang sepi atau Pernah gak sampai 2 digit? 2 digit pernah. Pernah. Sehari tuh ya? Sehari. Oke. Pertanyaan kedua Kak. Oke. Pilih-pilih pelanggan atau ya udah ambil aja deh yang ada? Tergantung dari orangnya juga sih. Kalau misalkan ada beberapa orang yang suka memilih customernya yang mau yang seperti apa, atau menurut feel kita aja sih. Kalau menurut feel kita enak, kita jalan. Kalau enggak ya. Nah kalau misalkan nih ditolak, nolaknya gimana? Masa nggak mau om jelek? Masa gitu? Ya nggak mungkin gitu kan? Iya, Apakah enggak sih. dimahalin banget sampai kayak nolak atau kayak gimana itu nolaknya? Iya enggak sih, secara tidak langsung bilang aja lagi datang bulan, Terus atau kalau ditanya sama om, Ngapain mangkal gitu? Bulan Iya gitu. kan? karena kan di situ ada 2 opsi kan, mau ngamar atau sekedar blowjob aja gitu. Bener sih, bener. Kalau Cepi pilih yang mana, Cepi? Ya dua-duanya bisa. Ya. Oh berarti lihat dari feel-nya gitu Kak. Kalau misalnya Iya. kelihatannya kayak nggak enak gitu, emang bisa kelihatan orang yang nggak enak? Ya enggak kan dari face atau dari sikap. Oke, next tau. Next, karena udah sering berhubungan seks, apa menghilangkan gairah seks? Ya kalau pribadi sih profesional aja gitu, nggak memakai perasaan atau feel untuk dalam arti seks. Kelar ya udah. Gitu. Tapi maksud aku misalkan karena kakak udah sering berhubungan seks, kalau misalkan di luar pekerjaan kakak mau berhubungan seks misalkan sama pacar kakak atau siapa, itu kakak masih ada gairah seks nggak? Atau kayak kakak Masih udah lah kan kayak beda. Oke. Ada perasaan dan tanpa perasaan. Aku paham ya tanpa perasaan dan Iya. Next ya, mitos atau fakta Kak? Pekerjaan PSK itu hobi yang dibayar. Bukan mitos sih. Fakta Kalau buat gue sih bukan mitos, karena fakta. Kita menjalaninya atau melakukannya itu tanpa perasaan dan ada perasaan gitu. Oke. Next tau. Pengalaman pelanggan yang paling memorable. Orangnya itu super rese banget, yang banyak maunya gitu loh. Ini dong jilatin pantatnya atau apa gitu. Terus yang nggak ngenakin itu, kalau kita tuh kayak bisa dibilang tuh mungkin dia itu kayak psikopat atau hyperseks. Kita kadang suka disabetin dulu. Oh, BDSM. Iya, kayak gitu gitu. kan. Oh, Terus iya, tangan oke. kita diikat-ikat, kaki kita tuh jari-jari kaki tuh dijilatin ini. Kan kitanya kadang suka risih karena itu tadi, karena pekerjaan kita seperti itu. Ya udah, profesionalisme aja. Tapi kalau misalkan memorable-nya misalkan yang baik gitu kayak Misalkan dia tuh cuma butuh temen curhat. Iya, gitu. pernah ada kayak Pernah gitu. ada kayak gitu. Pernah, ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, cuman sebenarnya butuh teman untuk sharing gitu. Terus ya udah, ya dengerin. Kayak nggak nanya gitu kapan kita ngemeh nggak? Nggak nanya gitu. Pernah kayak gitu pernah. Pernah. Tapi dia langsung bilang gini, enggak, kan nggak apa-apa kan kalau kita nggak harus ML gitu. Oh nggak apa-apa, dengan senang hati ya kan. Karena Nggak capek. enggak ya, pertama nggak capek, cuma jadi pendengar. Terus kalau kita emang ada solusi yang terbaik ya kasih solusinya, walaupun nggak tahu lu siapa atau gimana, ya udah. cheers dulu kak. Cheers.
pernah nggak dapet fetish teraneh pelanggan tuh kayak gimana? Nggak ada sih, paling threesome, tapi jadi yang satu tuh misalkan blowjob, terus yang satu itu dari belakang sama yang satu di bawah depan. Oh, cewek cowok. Cowoknya 3, ceweknya 1. Oh. Jadi semua lobang lu dapet anjing. Iya. Kurang lobang kuping sama hidung. Nggak mau rugi banget ya yang kayak semua lobang pakai. Iya kan butuh fantasi masing-masing. Tapi cowoknya juga itu nggak cuma ke ceweknya doang. Posisinya tuh cowoknya ada di bawah, Tidur, posisinya yang cewek di atas. Terus yang satu berdiri tuh di depan mulut, yang satu tuh sambil Ngocok aja. Enggak. lewat belakang. Jadi belakang. berdiri gitu, dari depan belakang. Itu kalau di JW itu Cepi. Kameramen. Itu bayarnya berapa kalau berempat gitu kan? Iya, untuk short time kan kalau satu orang itu 700. Jadi ya berdua tinggal dikaliin aja berapa. Oke, next. Ada nggak yang pernah nggak mau bayar? Nah itu tuh pernah nggak? Ada. Ada. Itu gimana ceritanya? Emang nggak bayar di depan? Modusnya gini, nanti bayarnya belakangan aja. Makanya kan kalau di sini sistemnya kan sekarang money first gitu kan. Jadi karena kita menghindari hal-hal yang kayak gitu. Dulu pernah ada yang pengen short time dong berapa gitu ya kan. Terus yaudah deal segini sekian. Tapi uangnya nanti aja pas pulangnya gitu. Ternyata pas udah di sampai hotel main, kita lagi di kamar mandi nyuci-nyuci, dianya udah kabur. Anjing. Ya ampun. Kayak gitu sering. Kayak cowok yang ghosting tadi. Jangan dijadikan contoh ya. Waduh. Jangan jadikan contoh Buat ya. yang laki-laki. Kan banyak cowok yang kayak gitu juga kak. Kayak sama cewek, terus kalau udah kelar cewek lagi mandi kabur kan cowok kayak gitu banyak gitu. Iya, makanya jangan dijadiin contoh. Jangan. Ini emang nggak bisa dicari gitu kayak kakak sadarnya pas udah keluar. Iya, sadar-sadarnya pas kita keluar dari kamar mandi, cowoknya udah nggak ada. Ih, tai banget. Waduh. Ih, bangsat. Kita lu. mau nyari kemana? Woi, lu tuh kalau berani memulai, berani bertanggung jawab, anjing. Kalau nggak perlu coli aja. Kalau nggak modal coli aja. Ya, bisa. Next. Gila. Oke. Kalau saat berhubungan dengan lawan mainnya jelek, bau atau nggak jago, itu kakak bakal gimana? Kalau nggak enak atau enggaknya kan kita nggak ya gimana, masa bodoh lah gitu ya kan. Kalau untuk badan bau atau mulut bau ya ngerasa terganggu juga sih. Cuman kalau kita mau komplain atau mau ngomong kan takut nyinggung perasaannya. Jadi nanti takutnya malah di situ dia rasa nggak suka, terus kitanya di macem-macemin atau di aneh-anehin gitu. Jadi Semprot Glade aja, Kak. Sorry. jadi di situ juga kita harus bisa belajar menjaga sikap gitu. Kadang ada ini gitu, misalkan bau Listerine gitu, misalnya di bau kan. Selalu. Kita ya, bau Listerine selalu. Kalau ini kita habis blowjob atau apa kan kita Butuh pakai ya? butuh Listerine. Nggak pakai Iya, kalau- caps itu kondom. Kan ada yang mau pakai, ada yang enggak juga kan. Nah, takutnya kan kalau yang nggak mau pakai kan kita nggak tahu dia habis ngapain atau udah nyuci atau belum. Suka kalau misalkan bau gitu, Kakak nahan napas dong. Iya. Jadi kayak gitu. Dia bangga kayak oh gede nih sampai keselak nih padahal. Oke. Nah, pelanggan paling muda dan paling tua umur berapa? Yang paling muda ada yang baru kelas 3 SMP. Astaga. Dan itu biasanya mereka coba-coba untuk ngerasain apa ya, pengen seperti temennya gitu. Terus pengen coba-coba jajan. Oke, tapi itu sampai ML atau Biasanya Blowjob. sih pertamanya sih awalnya blowjob, terus mungkin next datang udah naik level gitu. Untuk yang tuanya itu ada yang 60-an. Malah kadang ada dapet udah tua karena dia udah menopause atau apa, dia nggak bisa bangun tapi memaksakan, jadi jatuhnya tuh apa ya, bikin capek di kita doang lama tapi keluar gitu. yang nggak bisa bangun orangnya apa tititnya, Kak? Tititnya dong. Ya titipnya lah. Kirain orangnya nggak bisa bangun, barang tapi tititnya begini juga. kelaminnya. Oke, pernah nggak dapat pelanggan yang masih perjaka terus kayak nggak tahu mau ngapain? Kalau untuk perjaka atau enggaknya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk mungkin masih kurang pengalaman dalam hal seks itu udah biasa. Biasanya ntar ajarin ya gimana gitu. Ya kita paling nanya emang nggak pernah sebelumnya atau jarang. Paling kan nggak mungkin dia jujur masih perjaka atau gimana gitu ya kan. Paling dia Nggak mungkin dia jujur saya Cepi gitu. Gue tahu pertanyaannya buat apa. paling dia jawabnya jarang. Terus paling cuman sekedar ngeliat di bokep atau apa. Jadi pengen yang
ntar ajarin harus gimana atau apa. Oke. Oke. Gue tau tuh pertanyaan cuma ngecekin gue doang, gue tahu. Paling banyak sehari itu berapa pelanggan? Bisa 7, bisa 8. Tapi itu enggak maksudnya enggak ML semuanya sih. Oh, variasi. Variasi ya. Oke, next. Pernah nggak baper sama pelanggan? Pernah. Terus gimana? Misalkan baper, berarti kayak repeat order tapi nggak bayar gitu. Paling untuk nextnya kalau misalkan dia datang lagi ya tetap mungkin masih hubungan kerja, tapi nanti kesana-kesananya kan pasti butuh proses, butuh pendekatan gitu. Jadi kitanya yang harus agresif kalau emang kita baper sama pelanggan. Oh, jadi kita misalkan kayak nanya duluan di mana gitu atau gimana? Ya nggak juga sih, kan nggak mau kelihatan banget kan, karena yang baper kan kita, bukan customernya. Jadi biasanya kan tukar nomor handphone, WA-an. Ya pinter kita aja sih. Emang bapernya tuh karena apa, Kak? Wangi. Gentle Enggak gitu juga ya, sih. kayak laki banget Biasanya gitu. dilihat dari face-nya. Kalau emang dia masuk kriteria, Atau misalkan kayak dia sopan, kayak kalau sopan sih ya mungkin bisa dikatakan bonus. bonus. Pertama, Kayak punten, boleh ngangkat. nih next Kak, pernah gak sih waktu dapat customer terus tiba-tiba tuh kayak di situasi yang membahayakan atau kayak yang kayaknya udah nggak bisa nih, terus gimana cara mencegahnya? Pernah waktu itu dapet customer bule. Jadi mungkin bulenya ini nggak tahu ya dia lagi mabok apa gitu, terus keluarnya tuh lama. Karena kan kalau kita kan short time-nya itu kurang lebih 1 jam. Ya one play lah ya kan. Karena ini mainnya lama, terus kitanya udah capek, kita ngomong dengan cara baik-baik nggak bisa. Jadi di hotel itu dia bawa ada pisau 2 di kitchen set sama di meja samping kasur gitu. Jadi kitanya udah yang takut duluan, terus dia ngancem-ngancem. Ya mau nggak mau kita ngikutin gitu. Ngancem ngapain, Kak? Namanya dia udah bawa pisau kan, kita takut kenapa-napa, karena kan resiko kerja kita tuh sebenarnya juga bahaya buat keselamatan kita, karena kalau omongan kita ada yang nyinggung takutnya ya jadi bumerang buat kita atau gimana gitu. Benar banget sih. Jadi kita harus pintar-pintar jaga sikap aja. Oke. Mencegahnya? Itu tadi kita harus bisa bersikap baik, harus bisa mengambil hatinya gitu. Kalau kita nggak bisa ngambil hatinya ya udah bisa jadi ngelukain diri kita sendiri, bisa. Nggak ada ini kayak misalkan temen yang jagain gitu. Nggak ada kan, waktu itu dapetnya kebetulan kan hotelnya di kan, jadi jauh dari sini gitu. Soalnya kan kayak ada kejadian juga kan yang viral kan, yang kayak Ya pernah, kejadiannya itu baru 2 bulan kemarin. Jadi pernah temen perjanjian itu short time dan ternyata tuh udah batas waktunya habis, dia belum keluar tapi dia memaksakan untuk ini. Terus ceweknya tuh yang nggak terima, marah, langsung cabut keluar dan ternyata customernya itu ngikutin. Nah ternyata di bawah itu udah ditungguin juga sama ojeknya kan, akhirnya dipukulin di bawah. yang di berita tuh yang dipukulin gara-gara nggak mau bayar. Kalau untuk nggak mau bayar sih enggak, mereka tuh itu tadi rese belum kelar, terus waktunya udah habis, dia nggak mau bayar buat extendnya, ya udah kita pulang, dianya nggak terima, uangnya minta dibalikin, terus akhirnya jadilah ribut di situ antara yang jagain kita, misalkan ojek. Biasanya kan ojek juga kalau dia di sini bergaulnya pinter kan banyak teman-temannya tuh. Oh jadi rame. Jadi rame. Nah kemarin itu sampai di lehernya itu bolong, ketusuk sama kunci motor gitu. Dan ternyata itu pas diselidik ternyata gitu. Oh shit. Oke, mitos atau fakta? PSK punya trik sendiri biar pelanggan cepat selesai. Fakta. Fakta. Oh ya? Ada triknya. Gimana tuh, Kak? Waduh, itu rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Kita harus berusaha gimana caranya tamu itu bisa keluar lebih cepat. Pelanggan paling cepet, gue penasaran banget itu. Untuk hitungannya ya, dimulai dari foreplay sampai kita main nggak ada 5 menit juga. Very short time. Very short. Profit. Short time. Ada yang seperti itu, ada. Seneng dong gak kayak wah cepet. Dengan senang hati. Oke, next pertanyaannya, kenapa kakak mau menjalani pekerjaan ini? Emang karena suka kak atau memang keadaan? Macam-macam sih, di sini ada yang karena ekonomi, ada yang karena emang hobi nyari ganti-ganti mungkin pengen Explore. ya bisa mengeksplor seksnya.
Terus ada juga yang emang dia mampu, tapi untuk yang macam-macam Buat maksudnya naikin lah ya gengsinya atau taraf hidupnya ya. ya seperti itu. Oke. Next, keluarga tahu nggak tentang pekerjaan kakak? Enggak. Kira-kira kalau tahu reaksi apa? Mungkin bisa dicoret dari kartu keluarga. Dicoret dari dunia ini. Sama aja kan, nyokap lu tau gak kelakuan lu? Nyokap gue. Ya tentu tidak. Iya, nyokap gue suka nonton lagi. Iya. Nyokap gue tuh audiens JU anjir. Sumpah. Oke. Ya. Maaf ya, Ma. Aku tuh nggak gitu sebenarnya. Next, kalau kakak nih bakal mau nikah gak? Kita normal, pengen berubah juga pasti. Adalah niat untuk itu gitu. Cuman mungkin kita harus cari pasangan yang mau terima kita apa adanya, masa lalu kita seperti apa. Tapi berarti kakak akan ngomong gitu ke dia? Bahwa Selama dia nggak tahu ya kita nggak akan ngomong. Selama dia nggak minta penjelasan atau pengen tahu masa lalu kita, iya kita nggak akan ngomong. Sebisa mungkin kita menutupi gitu. Beda halnya kalau memang cowok kita tahu pekerjaan profesi kita apa. Kayak misalnya ada tuh kan kayak misalkan kalau kita udah baper banget sama cowok, pasti kan ada dong kayak aduh gue rasanya pengen banget nih jujur sama dia gitu. Ada. Nggak segala sesuatu apa yang kita kerjakan, kita pasti ngomong gitu. Kalau kita yang terlalu kebucinan banget sama cowok. Oke, kalau kakak punya anak, kakak gimana cara jelasin ke anak kakak? Iya paling kita bilangnya kerja malam, entah itu kan sekarang udah zamannya ada karaoke, Oh iya. terus ada klub. Paling jelasinnya gitu aja sih. Dunia malam gitu. Dunia malam tapi bukan yang di pinggir jalan loh gitu. Dan kita pun juga pasti sama orang tua bilangnya seperti itu. Oke. Next. Pernah gak ada yang gak mau pakai kondom, terus mau gak kalau misalkan pelanggannya minta, udah gak usah pakai deh, tapi dibayar lebih. Sering kayak gitu. Ada customer yang nggak mau pakai kondom. Nah, Tapi kita punya trik untuk mengatasi gitu. Gimana caranya itu customer mau pakai kondom? Mungkin ya kita jelasin kalau kita nggak pakai kondom tuh bagaimana biar dia tuh oh iya ya berpikir gitu loh. Oh iya kalau gue nggak pakai kondom, Oh, gue nggak tahu ngingetin. dia. Oh iya deh kepake. Oh kakak ngingetin gitu ya. makanya Anda, apalagi ini seorang yang bekerja di dunia seperti itu aja sudah sadar manfaatnya kondom. Nah, Makanya Anda tuh menggunakan, terutama Anda, Terutama anda yang di belakang kamera. Anda yang menonton. Pertama Anda juga. Next. Takut nggak sama penyakit seksual? Pernah cek? takut. Kalau cek pernah, walaupun nggak Nggak rutin. rutin. Tapi pasti biasanya teman-teman kakak ada nggak sih kayak pasti cek beberapa bulan sekali gitu? Ada yang cek, ada yang enggak. Terakhir kalau kakak pribadi itu berapa lama? Kurang 3 lebih 1 tahun. Enggak, biasanya 6 bulan. Kalau rutin kan 6 bulan sekali. Iya. Nah ini Nge-skip udah 1. setengah 1 tahun, Oke. 1 tahun lebih. Oke. Oke. Nah, next pertanyaannya. Pernah ada yang sampai hamil gak? Pernah banyak. Banyak. Wow. Terus gimana tuh kak? Ya udah antara dua mau diterusin atau mau Cancel. ke Waduh. Tapi ada yang diterusin nggak? kebanyakan sih dikeluarin. Next, pernah nggak dapat sama yang sesama jenis? Iya. Ada. Ada. Mm-mm. Wow. Kembali lagi ke profesionalisme kerja. Pas pertama kali kayak sesama jenis bingung. Ya risih lah, apa yang kita harus lakuin Nah, nih, iya, ya bingung. kan? Biasanya Jadi yang bingung gitu kan. Mana biasanya kan, batangnya? gitu. Mau masukinnya gimana? biasanya kan kita sama lawan jenis udah fasih lah, udah Iya hatam. kan? Nah, tiba-tiba dapet yang yang sesama jenis bingung ngapain gitu. Terus Iya kan? ada rasa geli, ada rasa risih, ada rasa gimana sih? Kayak jember gitu loh. Oh, kayak Pernah iya, cuman bingung kan? ya adalah kalau dibilang terbiasa sih enggak, karena kan jarang ada yang kayak gitu. Cuman ya sekali 2 kali oke lah gitu dapet yang seperti itu, cuman jarang, nggak setiap hari. Dan itu pun biasanya kalau emang udah satu kan, karena kalau sesama jenis itu kan misalkan udah dapet nyamannya, udah dapet enaknya, terus udah dapet chemistry-nya, biasanya kalau udah satu gitu Oh, nggak mau gonta-ganti. cewek nah begitu. Cewek lebih kayak perasaan soalnya. Gitu. Mungkin cowok juga seperti itu. Oh gitu kak. Iya. Next. Seberapa sering dapat pelanggan yang ngakunya bosan sama istrinya di rumah?
Banyak. Itu hampir semua alasan customer ya. Oh iya. Dengan alasan seksnya terlalu monoton atau karena udah lama berumah tangga terus bosen untuk ngelayanin, sedangkan kebutuhan laki-laki normal itu seperti apa ya udah diabaikan gitu. Oke. Oh, makanya sih. Kakak sedih nggak dengan gitu? Dibilang sedih, mungkin sedih, tapi dibilang enggak ya udah itu mungkin rezeki buat para pekerja seks. Next, dari sekian banyak pelanggan, pernah nggak dapat yang selebriti atau public figure atau yang statusnya lebih tinggi? Statusnya lebih tinggi. Pernah. Kita langsung next aja kali ya, daripada kita sensor, nanti dibilang kok Jakarta sensor mulu ya. Oke. Mitos atau fakta? Semakin tua umur PSK semakin murah tarifnya. Fakta. Kesananya tuh mungkin ada generasi baru Saingan. yang lebih muda gitu. Jadi yang lama kadang dipikirnya daripada dia nggak laku, ya udahlah banting harga. Mungkin dari yang harusnya sekian jadinya entah setengahnya atau agak naik dikit. Customer yang udah sering ke situ kan tahu face-nya. Maksudnya, oh nih kayaknya belum pernah ngeliat nih gitu. Terus ditanya sama mucikarinya, itu baru ya? Iya baru gini-gini. Biasanya dipromosikan. Kayak, ini ada anak baru nih gini gitu, tapi tarifnya nggak bisa kurang dan nggak bisa ini kalau bisa lebih gitu. Oh, Sama kayak lu, bisa. sama lu kayak lu promosiin yang kayak misalkan setiap kita ada sponsor kayak nah nanya Cepi semua orang udah apa? Nah, Oke. Pernah nggak rebutan pelanggan sama teman-teman kakak yang lain? Pernah. Itu customer gue tuh gitu. Kalau ini sih, nah di situ biasanya suka ada keributan yang dibilang lu iri gini, nanti jatuhnya iri atau Karena ya, lebih ganteng atau lebih berduit? enggak sih, biasanya ke perempuannya. Mungkin karena lebih ya mungkin servis lu oke, lo enggak, atau mungkin muka lo pas-pasan, gue lebih cantik gitu. Pernah insecure gak gitu kayak? Ya pernah sih insecure pasti. Kok jadi ke dia terus sih? Padahal kan sebelumnya ke gue gitu. Apa ada keinginan untuk pensiun? Pasti ada lah. Setiap pekerjaan itu pasti menemukan titik jenuh. Apalagi pekerjaannya kan yang nggak benar gitu. Cuman ya mau gimana lagi, mungkin belum menemukan jalannya. Kira-kira kalau misalkan mau pensiun kapan nggak? Ya mungkin karena di usia gue sekarang 30, ya mungkin 30 lebih sedikit lah kalau bisa. Itu udah pensiun. Dan udah harus menemukan pendamping hidup yang benar atau panutan yang benar. Kakak nunggu pensiun itu nunggu apa kak? Nunggu udah siap dalam arti mental, ekonomi, dan menemukan pasangan jodoh yang benar. Oke. Sebenarnya apa sih cita-cita kakak? Pengen mendapatkan sesuatu yang bisa bikin keluarga keluarga senang aja, kayak misalkan udah cukup modal untuk berbisnis atau yang lainnya, itu udah cukup buat gue gitu. Dan mungkin itu yang bisa bikin gue nanti bakalan, nah itu target gue untuk berhenti dari profesi gue yang sekarang gitu loh. Tapi sorry, kakak punya pekerjaan lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mm-mm. Jadi Karena- kalau misalkan ditanya sama orang tua kakak, maksudnya kayak sama keluarga kakak gitu, kakak kerjanya gimana? Bilang aja di karaoke atau di klub. Oh, Kan banyak. Oke, terakhir ya. Kenapa rata-rata cewek kalau dipanggil PSK marah? Padahal itu pekerjaannya. Iya. Mungkin ada sebagian orang yang nggak terima gitu. Tapi ya emang begitu kenyataannya sih. Iya. Kayak masa dipanggil satpam marah gitu ya? Nah kan satpam gitu loh. Iya. Mungkin Iya kan? ngerasa tersinggung Ah. atau gimana gitu. Lebih Emang kasar cara- mana kak? Dipanggil PSK atau lonte? Lonte lah. Oh itu kasar. Kak, lonte apa pecun? Iya itu kasar mana? Saya nggak tahu tuh bahasa itu kan. Sama aja sih. Sama sebenarnya. aja sih lonte, pecun. Apa Lebih kasaran lonte sih. Itu apa? Kata-katanya apalagi sih selain itu tuh? Dongdot, perek. Nah, itu Dongdot lebih apa, sakit. Kak? Dongdot? Iya, sama aja. Dongdot apa kak? Dongdot ya sama aja sama pecun sama perek. Dongdot tuh Lonte. Dongdot Ya, itu kasar ya? kasar. Tapi PSK kasar nggak kak? Ah. Kalau PSK itu sebenarnya sih kalau dibilang kasar, cuman bahasanya itu lebih sopan kali ya Lebih karena dibandingin. emang Lebih formal. Nah, lebih formal dibandingin kayak lonte lo, perek lo. Nah, itu lebih sakit Karena gitu. dari tadi aku juga bingung, aku mau ngomong PSK tapi aku kayak gitu. Jadi kayak wanita penghibur. Dia apa? Wanita penghibur. penghibur. Oke, gitu aja. Kita udah sampai di
Lo ada nggak mau pertanyaan terakhir nih, Cep? Mumpung Kak Shanika masih ada di sini. Thank you Kak, udah itu aja pertanyaan dari kita. Thank you Thank you banget banget, karena Kak. bersedia Sama-sama. dan juga mau menjawab beberapa pertanyaan dari kita. Oke, thank you. See you next. See you on the next Bye-bye. video. Thank you, bye. Thank you, Vibe. Yo. Next, kira-kira pekerjaan apa lagi nih yang bakal kita tanya-tanya lagi? Betul. Langsung Tolong komen aja di bawah ya. Dan juga subscribe, lonceng. like, comment, subscribe. Bye.